Halo guys, balik lagi sama gua Akiyama Omega dan Ewa, tentunya di channel kesukaan kita, Anipong. Bincang-bincang tentang Anime dan Nippon. Hari ini kita mau bahas apa? yang lagi hotnya diperbincangkan di semua kasanah peranimean. Iya, yang lagi panas kayak hawanya sekarang. Iya. Panas banget nih, keringetan gila parah. Nih. Ya kan? Basah. Ya kan? Basah. Kalian nggak bisa rasain sih. Iya. Ya, tempelin aja HP-nya nanti ya. Kalau kalian nonton tuh panas ya. Tentunya kita mau bahas Nanatsu no Taizai yang rilis season ke-4-nya. Gila aja. Atau Seven Deadly Sin ya kan, bagi Yoi. kalian yang taunya Seven Deadly Sin ya kan. Di season ini ya kan kita langsung disuguhin dari pembukaan dari season ini yang luar biasa banget ya kan, gila aja. Yang dimana kita langsung disuguhin tentang purgatory. Iya, betul Ya banget. kan, panas kan, di purgatory Nah, panas. ini lagi panas nih hawanya. Iya. Ya, langsung bahas purgatory yang panas-panas. Panas, tidak cocok banget ya kan, gila aja. Di episode 1 ya, gila aja langsung disuguhin sama timeline di mana Ban lagi di dalam purgatory buat nyari jiwanya Meliodas. Danjo, Danjo. Sate. sate. Terus di episode pertama juga kita langsung di split dengan 3 timeline yang beda. Iya, 3 timeline yang beda, yaitu timeline di purgatory, timeline yang waktu lagi ngejar Estarossa yang nyulik Elizabeth. Iya, perjalanannya si King lebih tepatnya. Ya, King, sama timelinenya ini Escanor, Escanor, Marlin, Gil Thunder, Hendrickson, Hendrickson. Iya bener, sama aja Hendrickson, Gil Thunder sama Leudociel yang mau nyelamatin tubuh fisiknya Meliodas di kepompong. Persa. Nanti kita kena kuning. Oh, iya. Langsung dibahasan sama 3 timeline yang berbeda ya kan, gila aja. Terus juga alur ceritanya dari episode 1 bahkan sekarang episode 2, karena gue yakin ini video tayang episode 2 keluar. Karena Makanya kita sengaja ngepur iya biasa. Antara ngepur sama mager yang ya sama kayak gitu. Makanya perkiraan ini episode 2 udah keluar, kita juga pasti udah nonton. Emang udah nonton kita tuh. Emang udah nonton. Nggak nonton nggak mungkin bisa bikin. Iya, nggak mungkin bisa bikin, kita udah nonton. Makanya kita juga sekalian bahas episode 2 sekalian. Yoi. Ya kan. Jadi alur ceritanya itu dari awal episode 1 sampai episode 2. Kalau kalian lihat ya kan, sebenarnya itu alurnya benar-benar maju sih. Ya. Jadi tentang episode 1 yang bahas dari 3 timeline tersebut. Nah, di episode 2 itu pembahasannya tentang 2 timeline aja dari episode 1. Ya, Yang dimana betul. fokus ke perjalanannya si Ban sama yang udah ketemu Meliodas sama battle 3 on 3-nya antara Leudociel, terus Escanor, Marlin, sama Zeldris, Cusak, sama satunya Cusak, lupa, yang rada ya pokoknya itu. Nanti body swimming kita. iya, tidak berenang. Langsung difokusin ke situ. Nah, makanya alurnya itu benar-benar maju banget Ya, sih. sejauh ini kita lihat masih maju sih ya. Oh. Cuma split timeline aja. Iya. Dan di episode 2 itu kan kalian juga bisa lihat, walaupun penjelasannya itu masih fokus ke 2 timeline aja, yang Iya. dimana perjalanannya tentang si King, si Ban sama si Escanor ya Iya. kan. Nah, battlenya si King sama Estarossa itu nggak ditunjukin lagi. Belum ditunjukin lagi di Iya, betul. episode 2 kan. Belum ditunjukin lagi. Ya makanya, tapi untuk alurnya sendiri sih emang maju banget sih, gila. Masih Terus sejauh juga ini masih maju. iya, masih maju. Terus juga kayak hal-hal yang kita bingungin di episode 1 tuh dijelasin. Jadi keluar terus itu loh di episode 2 gitu kan. Makanya jadi kita tuh untuk saat ini sih masih ya belum ada kayak gebrakan aja sih ya belum kan. tergebrak. Belum ada plot-plot yang ngagetin aja Ya, sih. belum ada plot twist. Iya, belum ada plot twist sama sekali ya kan. Karena emang spotlightnya sekarang tuh lebih ke arah si Ban. menurut iya benar. Lebih ke arah si Ban sih di kayak kita lihat di episode 1 sama 2 tuh benar-benar Ban yang lagi berjuang banget buat nemuin Meliodas dalam purgatory, yang bahkan sampai di awal episode dimunculin Fox Ban dalam bentuk Fox Purgatory karena kehilangan harapan dan semangatnya. Iya, harap nggak punya selerium dah. Iya. Iya, pengennya bundir gitu loh. Kayaknya tidur, makan, udah. Udah ya kan. Makan aja kadang mungkin nggak pengen gitu Iya. kan. Itu makanya dijelasin banget lebih ke Ban, terus sama tentang perjalanannya si lebih ke arah Marlin sih sebenarnya Iya, kalau gue Marlin. lihat sih.
Karena Marlin tuh banyak berteori nggak sih? Kalau Iya. kita lihat dari episode 1 sama 2 tuh, Marlin bener-bener banyak ngoceh tentang teori-teori yang dia ini, tentang teori-teori yang dia apa ya, asumsikan. Iya, banyak banget gitu kan. Bahkan tentang apa namanya, masa waktunya si Meliodas. Iya, betul. Terus tentang umur dari guru-gurunya si Zelda sama Meliodas. Nah, Bahkan tentang dia serangan. menganalisis serangannya. Zeldris Gila yang aja. boom. Makanya lebih spotlightnya menurut gue lebih ke mereka sih. Iya. Untuk saat ini ya. Tapi emang kayak gitu sih. Dari dulu Nanatsu no Taizai sebenarnya larinya ya ujung-ujungnya kalau dari kita tarik ya kan, kita tarik sebenarnya rata-rata itu cuma ke Meliodas ban, jarang lah kayak yang lain tuh. Iya. Nah, cuma Yang kita lain tetap cuma iya bumbu-bumbu aja dah ya kan. Sejauh ini sih memang kayak gitu sih. Terus apalagi begitu Escanor keluar ya udah tiga Ya itu udah. doang. Tiga itu doang dah. Cuma di spotlight. sudah di spotnya itu Tiga cuma- besar. Iya, tiga besar. The Big Three. The Big Three. Cuma sekarang ditukar si Marlin, lebih ke Iya, arah Marlin. Marlin. Cuma impactnya nggak begitu gede sih. Iya. Masih menurut gua sih impactnya nggak terlalu gede. Jadi nanti untuk berikutnya mungkin bakal balik lagi ke Escanor. Orang ini aja udah langsung Escanor disuruh ya kan. Yoi. Kemudian Escanor ambil alih sih nanti, dan spotlightnya pindah ke Escanor menurut gua. Terus ini nih ada yang asik banget. Ini sebuah fun fact nih. Kalian tahu kan di episode di season 1 itu si Hawk nangkal serangannya Hendrickson dan dia mati. Tapi di Iya. akhir episode dia hidup lagi. Jadi seupil. Ya kan? Tapi dan di season 4 dia jadi gede lagi. Bener-bener kayak apa ya? Dia ngikutin perjalanannya Seven Deadly Sins selama 4 season ini terus loh. Ya nggak mati-mati padahal dia Nah. babi gitu kan. Dan fun fact-nya adalah ternyata di season keempat, tepatnya di episode 2 dijelasin kalau dia tuh makhluk purgatori. Nah, itulah kenapa dia nggak mati-mati dan dia bisa nangkal serangan Hendrickson yang notabene manusia bisa langsung mati saat itu. Iya. Dan dia kalau makan makan iblis ya kan, Bisa berubah. bisa berubah jadi kemampuannya sama kayak iblis yang dia makan. Mungkin kalau dia makan Power Ranger jadi Power Ranger. Iya, ya Ranger ya kan. Nanti dia makan bola Dragon Ball dia jadi naga. celong. Itu ya akhirnya pertanyaan kita akhirnya terjawab. Iya. Kenapa si Hawk itu kalau dia bisa berubah-berubah gitu. Iya, terus juga bisa lifetime-nya lebih lama. Dan itu diceritain juga kalau dia diambil Raja Iblis buat mata-matain Meliodas. Karena setiap makhluk hidup yang ngikutin iya, Meliodas pasti mati gitu. iya yang suruh mantau. Yoi. Biasa orang tuanya posesif lah ya kan, biasa pemikiran dulu ya kan. Gila dia umur berapa tahun kan, berapa juta tahun ya kan, ya wajar lah, wajar. Posesifnya Pak, wajar. Terus ada fun fact lagi nggak Om? Ya fun fact-nya lagi jelas ada dong. Kayak gue sih baru liatnya tentang itu sih, kemampuannya si Zeldris. Oh, yang Ominous Nebula. Iya, Ominous Nebula ya kan. Kelihatannya OP banget kan kalian di episode 2 kan. Ya pasti ya, namanya kemampuan pasti ada itunya sih, penangkalnya ya kan. Yoi. Ya yang mau gue bahas bukan itu sih. Gue juga gak tahu gitu penangkalnya apa, karena si Marlin sendiri aja udah ngasih tahu kalau dia tuh Iya. masih nggak bisa diserang sama serangan fisik maupun serangan magic ya kan. Yoi. Dia tuh nggak bisa diserang sama itu. Terus juga kenapa dia bisa narik ya kan, narik musuh terus ke dia itu kan. Itu sih sebenarnya kalau gue ambil fun fact-nya sendiri itu kan, untuk yang nariknya sendiri itu sejenis kayak kekuatan gravitasi. Iya. Dimana porosnya ke dia semua gitu. Antara gravitasi sama magnet ya. Iya, jadi menitik beratkan porosnya ada di dia. Jadi semua yang makhluk hidup yang ada di situ tuh ketarik ke dia. Nah, fun fact-nya lagi, si Martin juga ngomong dimana kalau dia itu cuma bisa narik makhluk hidup. Iya. Itulah kenapa guanya nggak runtuh. Nggak runtuh. Betul. Nggak ada batu-batu yang ketarik gitu. Kita juga nggak ketarik ke sana. Iya, kita nggak hidup soalnya. hidup. Fiksi kita. Sama yang asli kita fiksi. Iya, fiksi, ya kan. Makanya dia cuma narik orang-orangnya aja gitu kan. Ya, betul. Terus juga si Martin bilang katanya kan ada serangan yang kita nggak tahu itu apa. Nah. Di jarak dekat gitu kan. Nah, itu kemungkinan di episode selanjutnya bakal jadi sebuah penjelasan Iya. tentang kemampuan khusus si Zeldris ini. Iya. Akan jadi sedikit bumbu Easter egg nantinya mungkin. Nah, yang bumbu Easter egg-nya itu yang gue maksud nanti itu sebenarnya ada di teater mininya, yang dimana si Hawk ngobrol sama si Zeldris Nah, gitu kan. itu. Di teater mini tuh, nah si Zeldris tuh kayak ngeluarin skill pedangnya yang kayak gitu, ya kan. Nah, si Hawk sendiri juga itu sebenarnya bisa kita pikir tentang kemampuan pedang cepatnya si Zeldris ya. Nah. Cuma si Hawk sendiri udah bilang
gimana sih jurus Omnis Nebulanya, betul. ya kan? Nah, Dan si setelah Zeldris itu tanpa Zeldris ngomong tanpa apa langsung ditunjukin set. Nah, Itu sebuah easter egg menurut gua. iya betul banget. Ya. Kemungkinan bakal jadi, ya kita nggak tahu, ini masih sebuah teori dan itu bakal jadi easter egg atau enggak, tapi kemungkinan bakal jadi penjelasan Iya, nantinya. penjelasan. Jadi kayak pacuan aja nih. Ini nanti jurusnya tuh sebenarnya kayak gini. Iya, Nah, itu kenapa diambil langsung dari itu. mental? Heeh. Dan pastinya kita di sini nggak cuma diskusi, ya enggak? Iya, biasa Ada di diskusi, ending, ada teori. pastinya. Itu tujuan kita ngobrol di sini, ya enggak? Gila aja. Ya buat gue pribadi, buat teori ini sih gue sih ngomongnya pertama next episode-nya aja, Iya, ya kan. next episode. Kalau alur ceritanya nanti full alur Visioner ceritanya. dekat. Iya, visioner dekat. Terus juga apa namanya? Buat next episode-nya kelihatannya sih highlight-nya pertama kali bakal dibuka tentang openingnya, battle-nya tentang Nah. Zeldris sama Merlin. Itu, betul. Bukan Merlin, Escanor lebih tepatnya. Iya, ya antara mereka berdua sih. Ya bertiga, berempat. Ya, Ya, berempat ya kan. Si Marlin, Escanor sama Zeldris sama Leudociel. iya, Leoduciel ya kan. Bakal battle-nya mereka karena endingnya itu aja udah penjelasan tentang jurusnya Zeldris Iya. sama sebelum ending itu battle-nya mereka yang belum kelar. Nah, Heeh. kemungkinan bakal jadi kayak gitu. Iya. teorinya. Terus sama dilanjutin nanti bener-bener spotlightnya kayaknya tentang perjalanannya Meliodas sama Ban. si Ban sama si Wild. Wah, buat Iya. nemuin jalan keluar. Ya itu cuma firasat gue aja ya. Itu kemungkinan jalan keluarnya itu bakal unexpected banget sih. Ya itu masih feeling dan perkiraan aja. Iya. Kayak apa ya? Ya biasalah di anime pasti gitu. Kayak kita pikirnya gimana, tapi jadinya gimana. Ya itu udah kayak hal klasik aja nggak sih Iya, di anime? Ya kayak apa? Prediksi penonton tuh kayak bener-bener dibalikin gitu loh. Gitu kan bener. Nggak pakai ini, nggak pakai, gitu loh. Itu selalu alur di anime tuh entah kenapa Nah. kayak gitu. Dan itulah kenapa juga dijelasin kalau Meliodas udah bertahun-tahun nyari jalan keluarnya tapi nggak nemu. Sampai depresi jadi naga dia. Sampai jadi naga bonar. Dia sampai kayak gitu deh kan. Makanya untuk episode berikutnya mungkin bakal apa spotlightnya masih tentang Ban sama Iya. Escanor sih, battle-nya Escanor sama perjalanannya si Ban sama Meliodas. Terus ada teori lagi nih di episode 1 sama 2 awal-awal apa ya, Marlin terus-terusan bilang kalau si Susak dan temannya Susak itu, Iya. gurunya Meliodas sama Zeldris, mereka berdua itu iblis terkuat. Iya, iblis terkuat. Iya, Nah, itu berkali-kali ngomong. diulang-ulang, berkali-kali diomong, dan bahkan si Marlin bilang kalau apa ya, selama perang mereka berdua iblis terkuat dan tertua yang masih hidup. Iya loh. Tapi di episode 1 mereka dipres. Ah, Nah, Iya, bahkan kok bisa tangannya ya? sampai putus. padahal katanya si Marlin sendiri aja itu iblis terkuat loh. Nah, itu jadi sebuah pertanyaan. Kenapa iblis terkuat yang bahkan Marlin bilang iblis terkuat bisa kalah, kepres bahkan? Dan itu kalahnya itu sama power yang belum maksimal Iya. sih. Bahkan Itu si Marlin kan- aja baru apa sih? Dia kayak baru setengah, enggak ada, enggak di setengah. 0,1%. Iya, apalagi Escanor kan Iya. langsung mereka tuh kayak udah terkapar gitu, entah manusia yang berkembang apa Atau iblisnya yang makin iblisnya. lemah. Nah, itu kan Tapi itu teori aja. Kemungkinan itu bakal jadi sebuah pengembangan nantinya. Kenapa mereka dibilang iblis terkuat? Akan Iya. ada penjelasannya nantinya. ya pasti akan ada penjelasannya nantinya sih. Ya buat berikutnya tentang alur kedepannya ya, alur ceritanya. Ya menurut gue sih nggak akan jauh-jauh, kayak kita aja kalian bisa kasih view bisa lihat visioner kedepannya Iya, itu dari opening. OST opening. Iya, ya betul kan? banget. Kalau gue pribadi sih kelihatan banget sih. Ya Salah kan? satunya kayak yang ini apa? Gouter. Ya, nggak? Kotar, Kayak si Gouter di OST opening itu ada 2 Gouter nih. Iya. Nah, itu jadi sebuah pertanyaan. Kok Ah. ada 2? Gue juga mikir gitu tuh. Nah, Ada karena 2. Pertama kalau- bingung. Gouter yang satu itu Gouter yang waktu di season sebelumnya dia itu si ini King sama Diane flashback ke 3000 tahun Iya. perang Britania, dan itu ada Gouter, tapi Gouter itu masih jadi 10 perintah Tuhan di waktu itu. Nah, itulah kenapa apa ya, kemungkinan ada sesuatu yang disembunyikan kenapa dia juga ngikutin si Estarossa. Iya, Estarossa. Nah, Enggak ngikutin King. Oh ya, King. Itu sebenarnya ngejar Estarossa juga Iya, dia. emang ngejar Estarossa. Itu kayak gitu. Berarti kemungkinan untuk alur kedepannya bakal itu sih, kita dapat visionnya dari apa namanya OST openingnya itu banyak banget tentang Kalian bisa
lihat dari Iya. opening. Kita sih nggak bisa ACC sebenar-benarnya ACC sih, kayak Yoi. akankah Ban menikah dengan Elin, Iya. ya kan? Akankah Gouter ada 2, ya kan? Akankah Ban yang meluk Elaine tiba-tiba Elaine hilang akan berarti sesuatu? Iya. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu, tapi itu adalah visioner kedepannya sih. Itu benar-benar Teori. tricky banget gila. Tricky dan teori. Ya buat teori gue sendiri sih alur temannya bakal kayak gitu aja sih, prediksinya aja sih kayak gitu. Paling Tetap sebatas itu. tapi tetap nggak jauh-jauh. Nanti kemungkinan besar bakal seperti itu balik lagi ke Ban, Meliodas sama Escanor. Entah kenapa Iya, sih, gue feelingnya entah kayak gitu. kenapa. Teori aja nih, itu teorinya. Ya kalau buat gue sendiri sih pribadi sih tentang alurnya mungkin kayak gitu aja. Bakal fokus tentang ke Ban, Meliodas Ya. sama Escanor sih. Tetap jalan ke depan terus. Ya nggak jauh-jauh sih, paling nanti kedepannya alurnya bakal ke mereka sih kayaknya sih, menurut gue pribadi kayak gitu. Ya kalian juga pasti punya teori sendiri kan, ya itulah tujuan kita ada di sini kan. Yoi. Kalian silakan berteori di bawah, komen-komen ya kan. Kalian berkomentar tentang teori yang ada, yang menurut kalian gimana alur ceritanya, bahkan next episodenya kayak apa gitu kan. Itu juga jangan lupa kalian juga boleh komen tentang pembahasan anime kita berikutnya gitu kan. Kita kita request, terus kita bangun komunitas yang oke ya kan, yang positif pokoknya. Dan jangan lupa setelah komentar pastikan kalian tuh klik like, Subscribe jangan lupa. terus juga di sharing ke teman-teman kalian supaya kita tuh makin banyak temannya, Yoi. makin mengekspresikan apa yang ada di sini Kita gitu kan. berteori bareng, berdiskusi bareng sampai ngelotok. Iya, apapun itu animenya itu, bahkan kita juga ngomongin tentang perjepangan nantinya. Oke. Tungguin kita di video berikutnya ya kan. Ya, gua Akiyama Omega. Gua Ewa. See you in the next video.